anak-anak Ibu, kembali lagi dengan Ibu Rohma Lemna Sitepu. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linier 3 variabel atau yang sering kita kenal itu yaitu SPLTP. Kompetensi dasar dari SPLTP yaitu menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual. Indikator pencapaian materinya itu yang pertama, siswa dapat menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual atau soal cerita. Nah, yang kedua, siswa dapat menyelesaikan ketiga variabelnya. Lalu tujuan dari pembelajaran ini diharapkan yang pertama, siswa dapat menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dan dapat menyelesaikan sistem masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, di sini Ibu akan mengingatkan sedikit atau mengulang pembelajaran dari yang sudah kalian pelajari di SMP. Apa itu pengertian dari sistem persamaan linier 3 variabel? Nah, pengertian sistem persamaan linier 3 variabel yaitu persamaan matematika yang memiliki 3 persamaan linier dan ketiga persamaan ini masing-masing memiliki 3 variabel, ya. Itu pengertian dari sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, perhatikan bentuk umum dari sistem persamaan linier 3 variabel. Bentuk umumnya ini di sini Ibu akan jabarkan satu persatu agar kalian paham. Nah, untuk A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 itu disebut dengan koefisien. Nah, koefisien itu karena itu nilai yang menunjukkan banyaknya jumlah nilai suatu variabel, ya. Nah, untuk X, Y, dan Z itu adalah variabel pengganti suatu bilangan. Lalu untuk D1, D2, dan D3 itu disebut dengan konstanta. Konstanta itu nilai yang tidak atau yang bukan diikuti oleh variabel. Nilainya itu konstan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, langkah yang pertama itu karena terlebih dahulu kita memahami masalah kontekstual yang akan kita bahas, ya. Kita pahami dulu apa yang akan kita cari, apa yang akan ditentukan di masalah kontekstual itu. Nah, untuk yang kedua itu kita misalkan apa yang diketahui di masalah kontekstual itu di soal cerita, kita misalkan dengan variabel-variabel, misalnya variabel X, Y, Z, atau variabel PQR atau variabel ABC, boleh aja, ya. Yang penting itu hanya pengganti suatu bilangan. Nah, yang ketiga itu ya karena itu kita bentuk dalam model matematika. Model matematikanya kita bentuk dari soal cerita itu, ya. Nah, yang keempat itu yang terakhir, menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode SPLTP, ya. Metode eliminasi, metode substitusi ataupun metode kedua metode tersebut, metode gabungan, ya. Metode eliminasi digabungkan dengan metode substitusi. Nah, di sini ada contoh masalah kontekstual. Ibu akan jelaskan. Ana, Billy, dan Coki berbelanja ke sebuah toko buku. Ana membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus dengan total pembayaran 4.700. Lalu Billy membeli 1 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penghapus dengan total pembayaran 4.300. Nah, sedangkan Coki membeli 3 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penghapus dengan total pembayaran itu 7.100. Nah, pertanyaannya, jika Dina ingin membeli 1 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus, berapa total pembayaran yang akan dilakukan oleh si Dina, ya. Itu pertanyaan contoh dari masalah kontekstualnya dalam bentuk soal cerita, ya. Nah, kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama tadi, terlebih dahulu kita pahami apa
yang menjadi masalah dalam soal cerita. Nah, yang menjadi masalah ini yaitu berapa harga satu buku tulis, harga satu pensil, dan satu penghapus agar si Dina dapat melakukan pembayaran. Nah, yang kedua, kita misalkan harga sebuah buku tulis itu dengan variabel X dan harga sebuah pensil itu dengan variabel Y dan harga sebuah penghapus dengan variabel Z. Ya, sudah kita pemisalan, kita masuk ke model matematika. Nah, kembali lagi, si Ana ini membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus dengan total pembayaran 4.700. Maka kita peroleh bentuk model matematika yaitu 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4.700. Lalu si Billy membeli 1 buku tulis, 1 penghapus, 2 penghapus dan 1 si Billy membeli 1 buku tulis, 2 pensil dan 1 penghapus dengan total pembayaran 4.300. Nah, sedangkan maka kita peroleh bentuk model matematikanya 1X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 4.300. Lalu si Coki membeli 3 buku tulis, 2 pensil dan 1 penghapus dengan total pembayaran 7.100. Maka kita peroleh 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7.100. Oke, itu model matematikanya. Nah, masuk ke langkah keempat. Langkah keempat itu menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode SPLTP ya. Metode eliminasi, substitusi, dan metode gabungan keduanya. Nah, untuk pembahasannya, untuk penyelesaiannya, Ibu akan jelaskan di papan tulis. Semua anak-anak Ibu perhatikan agar kalian paham dalam penyelesaiannya. Perhatikan pembahasannya ya. Di sini sudah Ibu tuliskan dalam model matematikanya. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4.700. Nah, X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 4.300. 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7.100. Nah, ketiga persamaan ini kita sebut satu persatu, kita buat namanya ya. Di sini persamaan ke-1. Nah, ini persamaan kedua dan ini persamaan ketiga. Oke. Setelah kita buat namanya satu persatu, kita eliminasi. Nah, kita menggunakan metode eliminasi dulu. Metode eliminasi itu yaitu menghilangkan variabel. Nah, perhatikan variabel yang mana yang koefisiennya yang paling sedikit. Kenapa? Agar mempermudah kita dalam penyelesaian ya. Di sini variabel X-nya itu 2, 1, 2, 3. Di sini untuk Y 1, 2, 2. Nah, untuk Z 1, 1, 1. Nah, jadi dapat kalian perhatikan di sini variabel Z yang memiliki nilai koefisiennya yang paling sedikit. Maka eliminasi variabel Z. Nah, boleh ke persamaan berapa dengan berapa ya. Kita buat dulu persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, ke persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan 1 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4.700. Lalu X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 4.300. Lalu kita eliminasi lah. Nah, yang kita eliminasi itu variabel Z. Nah, perhatikan di sini tanda apa belum ini ya? Di sini tanda apa? Perhatikan variabel Z untuk persamaan pertama itu positif dan variabel Z di persamaan kedua itu positif juga. Maka kita gunakan di sini
tanda dia kita lakukan penjumlahan. Tetapi kalau dia sama tandanya itu pengurangan. Oke. Nah, 2x dikurang x sama dengan x, atau 2 dikurang 1 sama dengan 1. Y dikurang 2y sama dengan negatif y. Oke, sama dengan ini 0, 0, 4, 0 ya, sisa 400. Nah, x dikurang y sama dengan 400. Itu hasil eliminasi variabel z ke persamaan 1 dan persamaan 2. Maka kita sebut lagi namanya persamaan keempat ya. Nah, setelah itu kita eliminasi lagi variabel z-nya. Boleh persamaan 1 dengan 3 ataupun 2 dengan 3. Nah, di sini eliminasi variabel z ke persamaan 2 dan 3 ya. Eliminasi variabel z ke persamaan 2 dan ketiga. Nah, persamaan 2-nya x ditambah 2y ditambah z sama dengan 4.300. Nah, untuk persamaan ketiga 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 7.100. Nah, kita eliminasi variabel z. Perhatikan tandanya. Tandanya positif dan positif. Berarti kita lakukan pengurangan. Nah, x dikurang 3x sama dengan negatif 2x. 1 dikurang 3 hasilnya negatif 2. Nah, 2y dikurang 2y habis juga ya, habis. Nah, sama dengan ini ya, tambah 0 agar tidak bingung. 0 tambah 0. 0 dikurang 0, 0. 0. Di sini tidak dapat. Nah, 1 dikurang 3 itu 8. 7 tinggal 6, negatif 2. Berarti hasilnya negatif 2.800. Maka kita peroleh negatif 2x sama dengan negatif 2.800. Maka x ini perkalian kita pindah ruas menjadi pembagian, maka 2x, maka x sama dengan negatif 2.800 dibagi negatif 2, hasilnya 1.400. Nah, dari eliminasi variabel z ke persamaan 2 dan 3 kita peroleh nilai x-nya. Nilai x-nya itu 1.400. Maka tinggal kita cari nilai variabel y dan z. Oke, selanjutnya setelah kita peroleh nilai variabel salah satunya, maka kita menggunakan metode substitusi ya. Tadi eliminasi untuk menghilangkan variabel. Nah, sekarang sudah kita temukan nilai variabel, kita gunakan metode substitusi ya. Nah, substitusikan nilai x sama dengan 1.400 ke persamaan. Oke, ke persamaan. Nah, kita kan tinggal mencari persamaan nilai variabel y dan z. Nah, di sini ada persamaan keempat itu x dikurang y. Nah, di situ ada y, maka ke persamaan 4 lah sudah buat. 4. Maka persamaan 4 x dikurang y sama dengan 400 ya, yang sudah kita temukan tadi dari eliminasi variabel z ke persamaan 1 dan 2. Nah, nilai x ini kita ganti 1.400 karena kita sudah temukan nilainya. Maka 1.400 dikurang y sama dengan 400. Nah, yang sama sukunya kita gabungkan dengan sama sukunya, di mana 1.400 dengan 400 tidak memiliki variabel. Nah, y ini hanya sendiri tunggal dia memiliki variabel. Maka negatif y sama dengan 400. Ini positif dari ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi negatif.
negatif 1400. Nah, kalau dia pindah ruas itu, maka tandanya kita ganti. Maka negatif Y sama dengan 400 dikurang 1400 ya, kebanyakan utangnya, maka hasilnya tetap utang. Negatif 1000. Y sama dengan 1000 ya. Ini habis ya. Lalu sudah kita temukan lagi nih, nilai Y-nya itu 1000 dan nilai X-nya itu 1400. Maka kita substitusikan lagi variabel X 1400 dan variabel Y 1000 ke persamaan ke berapakah dia? Boleh persamaan 1, boleh ke persamaan 2, boleh ke persamaan ketiga. Oke, kita substitusikan. Substitusikan X sama dengan 1400 dan Y sama dengan 1000 ke persamaan pertama. Nah, persamaan pertama itu apa? 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4700. Nah, X-nya dan Y-nya kita ganti dengan nilai yang sudah kita ketahui. Maka 2 dikali 1400 ditambah Y-nya 1000 ditambah Z sama dengan 4700. Nah, ingat yang satu suku kita gabungkan dengan satu suku. Maka Z sama dengan 4700. 2, belum ya, belum sampai di situ ya. 2 dikali 1400 maka 2800 hasilnya, ditambah 1000 ditambah Z sama dengan 4700. Nah, yang satu suku kita gabungkan dengan satu suku. Maka Z sama dengan 4700. 2800 di ruas kiri positif, kita pindah menjadi negatif 2800. 1000 di ruas kiri positif, kita pindah menjadi negatif 1000. Maka Z sama dengan 4700 dikurang 2800, maka hasilnya 1900. 1900 dikurang 1000 hasilnya 900. Oke, 900. Nah, sudah kita temukan nilai-nilai dari ketiga variabel. Untuk variabel X, maka variabel X ya, variabel X atau harga sebuah buku sama dengan 1400, lalu Y harga sebuah pensil sama dengan 1000, lalu harga penghapus. Si Z itu harga penghapus. Sama dengan 900. Nah, kesimpulannya untuk pembelajaran ini mempelajari bagaimana menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual dan menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel menggunakan metode STLTP. Nah, sekian pembelajaran ini. Ibu harapkan kalian paham, kalian dapat menyelesaikannya ketika Ibu nanti memberikan latihan-latihan sistem persamaan linier 3 variabel.